Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita lanjutkan materi kita untuk pembahasan eh, mata kuliah kewirausahaan teknologi. Oke, kalau kemarin kita sudah bahas beberapa materi, sekarang materi yang ketiga yaitu tentang jenis dan bentuk kepemilikan usaha. Jadi kalau kita membuat sebuah usaha atau bisnis yang resmi, yang legal, harus mempunyai bentuk kepemilikan usaha atau perusahaan secara umum. Oke, bentuk-bentuk kepemilikan usaha. Secara hukum, perusahaan saat ini adalah mengenai bentuk perusahaan yang terdiri dari. Sekarang kita mengacu pada hukum atau perundangan di Indonesia yang bentuk perusahaan atau badan usaha itu yaitu seperti PO, perusahaan perorangan, ada CP, ada firma, ada PT yang umum digunakan yaitu PT ya, perseroan terbatas. Bahkan koperasi dan yayasan ini merupakan badan usaha karena melakukan kegiatan usaha walaupun dalam konteks tujuannya lebih kepada yang sosial ya. Hal ini akan dibahas karena mengingat posisi perusahaan yang begitu penting dalam menjalankan sebuah usaha. Untuk melegal menjadi legalitas, bentuk usaha yang kita jalankan harus terdaftar atau legal. Gitu ya. Tadi yang seperti dibahas ada PO ya, perusahaan perorangan. Nah, yang bentuk badan usaha yang pertama yaitu perusahaan perorangan. Eh, PO ini merupakan atau boleh dikatakan bagian terkecil dalam bentuk badan usaha karena dimiliki, dikelola dan dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab penuh terhadap semua risiko dan aktivitas perusahaan. Perusahaan perorangan skalanya kecil, bisa jadi satu orang saja, tidak ada karyawan, hanya badan usaha kecil dan bisa juga ada beberapa orang kan itu ya. Tidak ada pemisahan modal antara kekayaan pribadi dan kekayaan perusahaan. Jadi untuk PO ini secara umum sifatnya relatif mudah didirikan dan juga mudah dibubarkan kan gitu ya. Tanggung jawab tidak terbatas dan bisa melibatkan harta pribadi, tidak ada pajak. Ini nanti cek lagi ya, karena peraturan kan selalu ada perubahan. Ya mungkin sekarang seperti nanti untuk modal awal sebuah CP atau PT karena ada perubahan setiap tahun atau jangka waktu tertentu akan meningkat. Ini akan kita cek lagi. Seluruh keuntungan dinikmati sendiri, sulit mengatur roda perusahaan karena diatur sendiri. Keuntungan yang kecil yang terkadang harus mengorbankan penghasilan yang besar. Gitu ya. Jangka waktu badan usaha tidak terbatas dan sumber hidup. Sewaktu-waktu dapat didatangkan. Jadi PO ini perusahaan perorangan bagian terkecil walaupun ada beberapa kasus PO ini cukup besar kan gitu ya. Ini ada dua contoh, ini jenis usaha perorangan kuliner atau menjual makanan menggunakan gerobak, karyawannya sendiri dia yang membuat, yang dia menjual, dia juga pekerjaannya kan gitu ya. Tetapi ada juga PO perusahaan perorangan yang mempunyai karyawan yang beberapa orang kan gitu ya. Itu ada contoh lain juga gitu ya. Nah, ini untuk PO. Nah, berikutnya ada firma. Kalau dulu mungkin sekarang jarang terdengar firma. Kalau dulu ada firma adalah badan usaha yang didirikan oleh seseorang atau lebih dengan bersama untuk melaksanakan usaha. Umumnya dibentuk oleh orang yang memiliki keahlian sama atau seprofesi. Ya. Dengan tanggung jawab masing-masing anggota tidak terbatas laba atau kerugian yang ditanggung bersama. Nah, ciri-ciri firma sama dengan PO tadi, kita ada ciri masing-masing kan itu ya, ada eh, ketentuannya. Apabila terdapat hutang tak terbayar maka setiap pemilik wajib melunasi. Ini kalau kalau firma itu dalam kutip tutup atau mempunyai utang, setiap anggota wajib melunasi. Setiap anggota firma memiliki hak untuk menjadi pemimpin. Jadi bisa ya biasa kayak perusahaan lain, setiap anggota pendiri berhak menjadi seorang pemimpin. Seorang anggota tidak berhak memasukkan anggota baru tanpa seizin anggota lain juga biasa. Keanggotaan firma melekat pada
dan berlaku seumur hidup. Seorang anggota mempunyai hak untuk membuat firma, pendirian, melakukan akte pendirian. Akte pendirian ini biasa ini ke notaris untuk mendapatkan akte pendirian sama dengan CP dan PT ya. Mudah memperoleh kredit. Jadi salah satu bentuk badan usaha ini tadi yang pertama, okay. Tujuannya adalah salah satu memperoleh atau mendapatkan pinjaman atau kredit usaha atau bantuan usaha. Kalau dari pemerintah mungkin bantuan, kalau kreditnya mungkin pinjaman atau bantuan usaha dan lain-lain. Ya. Ini syarat lanjutnya didirikan oleh minimal 2 orang, menentukan nama firma, merancang tujuan utama mendirikan firma, terdapat domisili perusahaan, akte pendirian MPU firma, memiliki badan pengurus dan anggota aktif. Jadi ini secara umum, lagi saya nggak bahas secara detail per poin apa yang dimasukkan didirikan oleh lebih minimal 2 orang, itu enggak. Saya harap Anda bisa baca sendiri atau sudah tahu atau membaca lebih detail kan. Kalau kita bahas nggak cukup waktu banyak ya. Mendirikan minimal 2 orang ini harus ada KTP untuk 2 orang, ada alamat domisili di KTP, satu menentukan nama firma ini namanya seperti apa kan itu enggak saya bahas poin per poin ya. Oke, berikutnya adalah CV. CV salah satu bentuk perusahaan yang umum kita lihat ya di samping PT. Perseroan komanditer atau komanditer vennootschap ini bahasa dari bahasa Belanda yang diadopsi kan ya. Bentuk badan usaha CV adalah bentuk perusahaan kedua setelah PT. Jadi setelah PT, CV yang sangat umum digunakan, yang paling banyak digunakan para pelaku bisnis untuk menjalankan kegiatan usaha di usaha. Namun tidak semua bidang usaha dapat dijalankan perseroan komanditer. Jadi walaupun CV ini secara umum digunakan, tetapi ada beberapa batasan atau keterbatasan dari CV. Yang umum salah satunya CV skalanya kecil, kalau PT sudah besar kan itu. Hal ini mengingat aja beberapa bidang usaha tertentu yang diatur secara khusus dan hanya dapat dilakukan oleh PT. Jadi ada poin-poin tertentu untuk kasus tertentu hanya bisa dilaksanakan oleh perusahaan yang berskala PT kan itu ya. Jadi CV enggak, salah satu yang umum adalah modal kan itu ya. Kalau Anda ingin mendapatkan atau mengerjakan proyek besar dari batas ketentuan tertentu itu harus menggunakan PT. CV enggak layak ya. Perseroan komanditer adalah bentuk perjanjian kerjasama berusaha bersama 2 atau lebih orang kan itu ya, 2 orang atau lebih dengan akta otentik dengan sebagai akta pendirian dibuat di hadapan notaris yang berwenang. Jadi ada pendaftaran akta notaris dulu, 2 orang tadi datang membawa KTP dan memberikan nama CV tersebut. Setelah itu bidang usaha CV tersebut karena banyak bidang usaha. Para pendiri perseroan komanditer terdiri dari persero aktif dan persero pasif. Yang membedakan adalah tanggung jawab dalam perseroan. Jadi CP ini banyak digunakan untuk sebagai perusahaan yang menengah ke bawah kan itu ya, menengah ke bawah. Kalau yang besar selalunya sudah PT ya. Jadi secara komersial CP ya, itu untuk CP. Ini contoh CP, ada nama, akta izin usaha, dan lain. Ada nomor pendaftaran, dan lain. Ciri-ciri CP, sulit untuk menarik modal yang telah di-store. Modal besar karena didirikan banyak pihak, mudah mendapatkan kredit pinjaman. Mudah ini lebih mudah dari PO. Anda perusahaan yang semakin besar, semakin confident, percaya kan si pemberi dana. Ada anggota aktif yang memiliki tanggung jawab tidak terbatas kan gitu ya. Relatif mudah untuk didirikan, kelangsungan usaha, perusahaan, CP tidak bisa dipastikan ini kalau kegiatannya tidak aktif, mungkin Anda buat CP untuk bisnis proyek apa gitu ya. Tetapi proyeknya hanya setahun sekali, jarang. Jadi CP itu tidak aktif dan sangat susah mempertahankan kelangsungan.
Oke, ini yang berikutnya PT yang umum dilihat kan PT kan itu ya, perseroan terbatas. Bentuk badan usaha PT adalah bentuk perusahaan yang paling populer dalam populernya banyak digunakan gitu ya. Secara umum kalau kita lihat komersial itu PT ya, gitu ya. Dan paling banyak digunakan oleh para pelaku bisnis di Indonesia dalam menjalankan kegiatan gitu ya. Untuk PT merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dalam bentuk PT. Ini undang-undangnya ya. Ini bentuk PT skalanya lebih besar kan gitu ya. Ini salah satu diambil dari Google saja. Sama halnya dengan CP, pendirian PT juga dilakukan minimal 2 orang atau lebih kan gitu ya. Karena sistem hukum di Indonesia menganggap dasar dari perseroan terbatas adalah suatu perjanjian, maka pemegang saham dari perseroan terbatas pun minimal harusnya berjumlah 2 orang. Ya, dengan jumlah modal dasar minimal yang telah ditentukan. Jadi CP dan PT ini kalau Anda ingin mendaftarkan ke akta notaris, mendapatkan legal, gitu ya, akte pendirian di notaris ada menyebutkan modal awal, kan gitu ya. Kalau ada dulu 10 juta, 20 juta, 30 juta kan modal awal. Minimal 2 orang. Jadi 2 orang itu misal kalau 10 juta, 5 juta, 5 juta misalnya kan gitu ya. Nah, bagus ya salah satu nanti ada yang disarankan salah satu pemodal bagusnya lebih besar, tidak sama 51 atau 49 gitu. Jadi ada pemegang saham atau pemodal mayoritas yang bisa diberikan kuasa untuk memimpin PT atau perusahaan tersebut ya. Berdasarkan jenis PT perseroan terbatas, ada PT biasa, ada fasilitas penanaman modal asing. Jadi kalau orang asing atau investor ingin berinvestasi di Indonesia kayak dari Malaysia atau dari Singapura tidak bisa membawa perusahaannya, harus membuat perusahaan baru di Indonesia sesuai dengan peraturan dan perundangan berlaku di Indonesia kan gitu ya. Ada PT fasilitas penanaman modal dalam negeri. Ada ya, ini tadi modal asing, ada investor dari luar negeri, ada juga investor dari lokal kan gitu ya, businessman dari lokal. Ada PT Persero BUMN. Kalau dulu kita lihat Pos Indonesia, PLN kan gitu ya, Telkom Indonesia. Sekarang kan sudah PT Telkom, PT Pos dikomersialkan gitu ya, badan usaha, tapi tetap badan usaha milik negara, tapi aktivitasnya sudah secara personal. Setelah itu ada BUMD juga, bentuk PT juga. BUMD ini karena BUMN badan usaha milik negara, kan itu badan usaha milik daerah. Nah, provinsi, setingkat provinsi dan kabupaten membuat badan usaha juga, ya, mirip, kan gitu ya, untuk ada peluang-peluang tertentu proyek tertentu. Bahkan sampai ke desa dan kampung pun juga BUMDes dan BUMKAM, kan gitu ya. Ada PT Perbankan, ini khusus untuk lembaga keuangan atau perbankan. Ini ada juga lembaga keuangan dan perbankan ya. PT usaha khusus, ada usaha khusus, kan gitu ya. Perseroan terbatas yang modalnya dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan hukum misalnya PT Usaha, PT Persero BUMN, PT Go Public itu perseroan sebagian modalnya telah dimiliki pabrik. Ada juga perusahaan atau PT yang sudah go public atau IPO, inisial public offers, dengan jalan beli saham. Nah, kalau Anda sudah IPO atau public, Anda akan menjual saham, ya seperti banyak kita lihat perusahaan Google, Yahoo, Facebook kan gitu ya, punya saham kan gitu ya, dan perusahaan-perusahaan lain kan gitu ya, yang sudah besar ingin go public, jadi menawarkan sahamnya ke publik ya. Ciri-ciri PT, kewajiban terbatas pada modal tanpa melibatkan harta pribadi. Modal dan ukuran perusahaan besar ini kan besar. Kelangsungan hidup perusahaan PT ada di tangan pemilik saham. Jadi semuanya di pemilik saham. Dapat dipimpin oleh orang yang tidak memiliki bagian saham. Jadi karena tidak wajib, bukan tidak wajib, tidak harus pemimpinnya si pendiri. Misal ada pendiri 2 orang atau 3 orang, salah satunya pemimpin. Tidak harus. Bisa jadi tiga-tiganya tidak mempunyai pengalaman untuk memimpin, bisa mengangkat orang lain. Ya. Dapat dipimpin oleh orang lain, oleh orang yang tidak memiliki bagian saham. Ya. Kepemilikan mudah berpindah tangan. Kalau Anda jual saham Anda,
kepemilikan Anda ke orang lain, sudah berpindah tangan. Mudah mencari tenaga kerja, keuntungan dibagi kepada pemilik modal, demi keuntungan kalau ada keuntungan ke pemilik modal. Kekuatan dewan direksi lebih besar daripada kekuatan pemegang saham. Jadi dewan direksi itu mempunyai power, mempunyai kuasa kan gitu ya, melebihi dari pemegang saham. Sulit untuk membubarkan PT karena ada contoh kasus kalau mendaftarkan sebagai PT, kalau ingin membubarkan harus ada surat pilot atau bankrupt atau bangkrut kan gitu ya, dan hal-hal lain yang memungkinkan atau logis untuk pilot kan gitu ya. Ini seterusnya, oke, sorry, oke, ini untuk PT tadi. Nah ini apa? Sulit untuk membubarkan pajak berganda pada pajak penghasilan PPH dan PDP. Seterusnya kita diskusi. Pertanyaan sekarang, kenapa usaha perlu didaftarkan? Jadi badan usaha ya. Kenapa ketika Anda ingin membuat usaha atau bisnis perlu didaftarkan? Apa keuntungan dan kerugian jika tidak didaftarkan? Saya mau buka usaha nih, mau makan atau buat usaha jualan apa? Kamu didaftarkan. Apa efeknya, apa dampaknya? Apa kalau didaftarkan apa juga dampaknya kan gitu ya, kelebihan dan itu nanti kita diskusikan aja ya, diskusi. Oke, berikutnya badan usaha koperasi. Koperasi adalah merupakan singkatan dari ko dan operasi. Mungkin waktu SD atau SMP kita sudah belajar koperasi ya. Koperasi adalah suatu kumpulan orang untuk bekerja sama demi kesejahteraan bersama. Jadi sifatnya sosial kebersamaan, ya kan gitu ya. Walaupun secara umum tidak komersial mendapatkan keuntungan untuk berbisnis, keuntungan seseorang. Jadi koperasi bagian badan usaha untuk mencari keuntungan juga, tetapi keuntungannya itu diberikan kepada anggota ya kan ya. Artinya koperasi adalah organisasi berdasarkan tolong menolong yang mengelola urus niaga secara berkelompok kan ya. Ini koperasi Indonesia ya. Bahkan dulu ada kementerian, sekarang juga ya Kementerian Koperasi Usaha Kecil Menengah kan ya. Nah, ini bentuk koperasi. Mungkin Anda bisa cari materi tambahan di lainnya. Berikutnya yayasan. Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan oleh undang-undang. Seperti UIR ini, Universitas Islam Riau itu berada di bawah Yayasan Pendidikan Islam Riau, kan gitu ya, YLPI, Yayasan Lembaga Pendidikan Islam, kan gitu ya. Jadi UIR itu ada yang mempunyanya kan dia, pemiliknya kan itu YLPI. Ya. Yayasan diatur Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 2001 kan gitu ya. Ada ini berkaitan dengan yayasan, bagaimana mendirikan yayasan, apa tujuan, maksud dan lain-lain. Nah, kita bicara sedikit tentang go public. Tadi sudah saya singgung, kalau perusahaan ingin go public, maka perusahaan membutuhkan dana untuk melakukan ekspansi agar nilai perusahaan mengalami peningkatan. Tentunya kalau kita go public, kita menawarkan salam ke publik, kita ingin mendapatkan peningkatan. Jangan setelah go public malah mundur kan gitu ya. Jadi go public itu untuk komersialisasi bisnis kita. Kita ingin menjual saham kita kan gitu ya, kayak Telkom. Go public jual sahamnya, kita bisa lihat live kan gitu ya. Yang terkenal itu Bursa Efek Jakarta (BEJ) kan gitu ya, atau New York Stock Exchange kan gitu, dan lain. Kalau di Malaysia ada Kuala Lumpur Stock Exchange (KLSE) kan, untuk para usaha saham. Jadi Anda bisa menjual saham Anda untuk mengembangkan usaha Anda kan gitu ya. Sumber pendanaan melalui saham merupakan pendanaan yang paling akhir bila dari tidak dapat diperoleh kan gitu ya. Nah, ini perusahaan go public contohnya Indonesia Stock Exchange atau Bursa Efek Jakarta tadi ya. Nah, Anda go public, Anda jual saham, nanti orang beli, bisa 1 lembar 1 juta, sekarang tiba-tiba
orang membeli 1 juta saham, 1 juta kalau saya itu sudah 1 triliun kan itu ya. Atau Anda jual 1.000 satu lembar, 1 juta adalah 1 miliar. Nah, uang 1 miliar ini Anda kembangkan, buat usaha, buat modal, invest, berkembang lagi, naik lagi harga saham dari 1.000 mungkin jadi 1.500 atau 2.000. Jadi pemiliknya juga publik kan gitu ya. Keuntungan dan kerugian, perusahaan dapat meningkatkan likuiditas dan memungkinkan para pendiri perusahaan untuk menikmati hasil. Para pendiri perusahaan dapat melakukan diversifikasi untuk mengurangi risiko, membeli nilai suatu perusahaan dapat melakukan merger, meningkatkan potensi pasar. Ya. Oke. Tetapi harus diketahui juga bahwa ada kerugian dari perusahaan yang go public. Go public ini IPO, inisial public offer. Anda harus membuat laporan rutin setiap tahun, ya, karena perusahaan Anda sudah go public, secara nggak langsung sudah dimiliki publik, sudah dimiliki umum. Jadi Anda harus membuat laporan juga secara rutin kan gitu ya. Terbuka juga. Semua laporan juga terbuka, transparan kepada publik yang pemegang saham. Keterbatasan kekuasaan pemilik. Setelah itu ada hubungan antara investor dan pemilik perusahaan. Perusahaan terbuka harus menjaga hubungan antara perusahaan dengan orang investor itu pemegang saham pemiliknya. Jadi ada juga keterbatasan kekuasaan pemilik. Jadi pemilik itu nggak boleh semena-mena saja kan kita mengambil keputusan, karena para pemilik perusahaan haruslah memperhatikan kepentingan bersama pemegang saham. Jadi kegiatan yang keputusan yang sangat substansi ya harus dilakukan bersama-sama kan. Ya, ada keterbatasan kekuasaan. Proses go public mungkin Anda bisa baca aja dulu ini penyusunan agenda karena banyak prosesnya ya. Anda bisa lihat nanti prosesnya. Formulasi kebijakan masalah yang sudah masuk dalam agenda dan lain ini Anda bisa baca juga. Adopsi legitimasi kebijakan, tujuan legitimasi adalah untuk berikan otoritas pada proses dasar pemerintahan. Ini untuk ada penilaian dan operasi dalam jangka waktu tertentu dinilai kan gitu ya. Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kaitan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi ya, implementasi dan dampak gitu ya. Oke, ini tadi sudah go public, mungkin saya simpulkan bahwa untuk go public itu bagus sebagian perusahaan, tetapi ada juga kelemahan-kelemahannya. Tetapi kalau untuk go internasional, perusahaan Anda lebih dikenal di luar dan lain-lain, disarankan untuk go public. Ya. Bentuk-bentuk kerjasama, ini ada kerjasama juga. Kerjasama ini dengan istilah kemitraan ya, yang artinya suatu strategi bisnis dilakukan oleh dua belah pihak dalam waktu tertentu untuk meraih keuntungan. Ya. Ada merger, penggabungan. Kita lihat sekarang kan banyak perguruan tinggi yang kecil-kecil disuruh digabung di merger jadi besar, jadi lebih kuat daripada sendiri-sendiri lemah kan gitu ya, disuruh merger. Ada akuisisi. Akuisisi adalah upaya untuk memperbesar badan usaha dengan cara memiliki badan usaha lain atau memindahkan kepemilikan. Kita ingat dulu ada satu bank A diakuisisi dari Bank Malaysia karena perusahaan asing mungkin waktu dulu moratorium untuk pendirian bank atau lembaga keuangan dan lain. Jadi cara singkatnya mengambil atau mengakuisisi bank yang sudah ada di Indonesia, yang tanda kutip mungkin sudah macet, sudah ada kendala dan lain-lain, jadi diakuisisi atau dibeli oleh perusahaan bank dari luar. Dan bank luar itu setelah diakuisisi bisa mengatur perusahaan yang sudah dibelinya kan diakuisisi. Ada trust adalah suatu penggabungan atau pemusatan beberapa badan usaha yang jenis maupun berlainan ya, buat satu komplek atau pemusatan dan lain-lain. Nah, ada kartel adalah suatu kerjasama atau penggabungan atas dasar sukarela. Ini kartel yang sukarela ya, penggabungan sukarela. Holding company adalah penggabungan suatu badan usaha dengan badan usaha yang lain dengan cara membeli sebagian besar saham ya. Sahamnya dibesar, perusahaan A, perusahaan B, perusahaan A membeli saham perusahaan B 50%, nah, sebagian besar, tinggal 50%. Jadi yang B pun sudah nggak ada kuasa, atau 51% dia beli kan gitu ya, jadi mayoritas. Konsolidasi adalah
antara konsolidasi dan merger sering kali dipersembahkan, sehingga dalam praktik kedua istilah ini sering disebut pertukaran dan dianggap sama artinya. Ya, konsolidasi atau merger mirip ya. Joint venture secara umum dapat diartikan sebagai suatu persetujuan di antara dua pihak atau lebih. Ya, joint bersama kan, joint venture. Ada waralaba, ini banyak ya, waralaba kan franchise. Waralaba yang dulu kenal sebagai istilah franchise sekarang diatur dalam peraturan pemerintah. Sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 tentang Nomor 42 tahun 2007 tentang waralaba atau franchise. Jadi kita lihat kan banyak di Indonesia ada merek terkenal ya dari luar, dia buat perusahaan franchise waralabanya di Indonesia, sebagian keuntungan diberikan kepada perusahaan induknya, ya, itu waralaba. Investment trust adalah suatu badan usaha yang menanamkan modalnya di beberapa badan usaha lain dengan cara membeli sahamnya. Oke, ini investment trust. Seterusnya corner ending adalah seseorang atau beberapa orang yang melakukan spekulasi dengan jalan membeli atau menanam ya sebagian besar presiden barang tertentu. Oke, yang terakhir kontrak karya kayaknya. Kontrak karya tidak merupakan kerjasama dalam menangani suatu badan usaha besar. Jadi ada daerah operasi, jangka waktu, jenis usaha yang dilakukan, besar uang imbalan yang harus dibayarkan kepada pemerintah sebagai pemberi konsesi. Jadi kontrak karya ini mungkin jarang Anda dengar, tapi ada kan gitu ya. Ini untuk yang khusus saja. Oke, sekarang kita diskusi pertanyaan apa menurut Anda jenis badan usaha mana yang sesuai untuk bidang teknologi informasi, sesuai dengan bidang kita. Bidang teknologi informasi, IT, menurut Anda jenis badan usaha mana yang sesuai yang digunakan menurut Anda? Nanti Anda pikirkan pembahasannya itu nanti di kelas kita akan bahas. Anda pikir nanti kita akan ada diskusi ya. Mungkin sekian materi untuk pembahasan bentuk-bentuk badan usaha di materi mata kuliah kewirausahaan ini. Ya, materi yang ketiga, jenis dan bentuk kepemilikan usaha. Saya tutup untuk materi ini. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.